Ya, di tablet playernya. Ya, saat ini yang terjadi market saat ini memang cenderung turun. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah satu hari ini lasnya itu gede-gede masuk. Ini seperti ini SRP ya teman-teman. Ini SRP. Ini las gede masuk. Terus BTC ini ya. Malah yang membeli itu BTC untuk temperem untuk satu harinya itu malah banyakan itu yang lebih plus itu medium sama lasnya. Yang minus malah itunya dari retail atau small. Ini satu jam juga plus, tapi kalau satu hari lebih banyak itu ya plus sama, jadi ada yang menahan. Terus untuk yang itu ini teman-teman perlu perhatikan juga untuk ETH ini satu hari ini yang plus itu malah yang gede-gede, yang plus itu malah yang large bukan yang retail. Jadi yang buang itu retail saat ini, yang buang. Jadi kalau diperhatikan dari data transaksi, kalau yang dari Binance itu banyak yang beli large, baik itu ETH, SRP, BTC. Adapun ini lastnya aja ambil, yang gede ambil juga. Yang buang apa? Yang buang itu retailnya panik. Jadi kondisinya seperti apa? Retailnya panik, ada paniknya retailnya. Untuk temprem untuk satu hari ini. Gitu ya, membaca marketnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu pantaunya di Binance, di data transaksi, cari di data satu hari sampai 30 menit. Nah itu ditelusuri aja apakah market saat ini kecenderungannya seperti apa. Jadi warak iso ya. Oh, benar. Benar ya. Yuk dibantu daftar pelayannya yuk. Untuk yang iya, ini ada Bang Norman enggak? Kalau ada Bang Norman itu bisa inbox ke Bang Ar. Bisa inbox ke Bang Ar. Untuk yang belum itu Telegram, di grup Telegram bisa ke grup Telegram ya. Jadi kalau yang di Telegram itu kita sudah info. Pagi-pagi tadi saya info. Ada koreksi, dan tengah siang pantulannya udah itu, selalu harusnya dapat update ya teman-teman. CL ndak, kalau yang makanya kalau teman-teman pengen tahu update-nya, biasanya kita di Telegram itu saling info. Ada banyak teman-teman yang apa juga info-infonya cepat, seperti Bang Calvin, seperti Bang Ar, seperti beberapa teman-teman juga ya. Kalau ada info kan cepat, biar bisa tahu oh ini gara-gara apa. Minimal kan kita sudah ada pergerakan, sudah tahu gitu. Kalau yang belum belum ikut Telegram, grup Telegram, bisa ikut itu ke Bang Ar atau Pak Edi atau Bang Calvin itu. Info aja nanti biar bisa di itu masukin dalam grup.
Ini nopo ta kita? Wah, ketoknya dandan sik iki. Ya, bentar ya. BTC tadi pagi memang ada potensi untuk ke arah market. Saya pikir dia akan ke arah market 16.400. Masih ada potensinya ya. Kalau dibilang ada. Tapi kalau dia sudah di temper 4 jamnya bisa mantul ya mungkin memang retest bentar aja untuk apa ya semacam itulah koreksi-koreksi ringan lah bisa jadi. Apakah akan turun ya belum tentu, nanti kita mantaunya adalah besok pagi. Kalau besok pagi memang dia kenceng ke atas ya naik, karena tetap targetnya itu adalah 31,5 sampai 32. Nah, kalau seandainya dia mau koreksi juga tidak banyak, karena kalau dia seandainya mau koreksi mungkin ruang apa harganya yang paling tepat untuk koreksi harga sekitar berapa, kemungkinan memang ada potensi di sini gitu ya, memang ada potensi di 26.400. Tapi apakah harus sell? Tidak. Jadi kalau saya secara pribadi strateginya saya akan entry kembali ketika 26.400 karena sudah tidak jauh dari orang April ini mau THR-an. Mereka akan siapin market di April itu sudah naik dulu, sudah pasti mereka sudah persiapkan itu naik dulu marketnya. Jadi orang beli kan lebih mahal. Itu ilmu marketing. Jadi nanti sebelum tanggal 14 sampai tanggal 22 itu harusnya itu sudah naik. Sudah areanya menurut saya, tebakan saya loh ya, antara tanggal 14 sampai tanggal 22 itu sudah ada di atas 30.000 ke atas. Grup B berharga cuak. Ya itu ya, ya Bunda Ira. Jadi kalau teman-teman yang pagi tadi di grup tele itu kita sudah bahas, jadi akan ada koreksinya kurang lebih ya macam-macam targetnya. Tapi yang targetnya sudah mau mendekati cuman ada itu mendekati dari target yang dihadapkan tadi pagi. Target yang kita itu kan tadi pagi kan targetnya dari ada itu di area ini ya, inilah 36 ya, 36 apa 3 berapa, 35 apa 36, 357 apa 36 ya. Berarti ini harusnya ya sudah dicicil ya, malam Bunda, harusnya sudah dicicil tadi sore. Tidak apa-apa, karena juga dia sekarang kayak ada ini, sudut pandang saya seperti apa melihat ada ini belum naik. Jadi kalau saya secara pribadi malah saya melihat itu momentumnya ada yang kita tunggu. Kita sedang menunggu momentumnya ada untuk mantul. Targetnya sampai Mei berapa? Mungkin ya target sampai Mei itu 0,9396. Area paling rendah berapa Om? Kurang lebih di sini 0,74 ini sampai Mei, 0,74 sampai 0,93 targetnya. Jadi area ini yang akan dituju. Kita harus pantau untuk BTC nya dulu. Bisa koreksi lagi tidak Om?
Kalau sudah dominan, BTC dominan belum turun lah, itu masalahnya tadi sempat ada yang bahas itu, Bang Calvin itu bahas tentang apa, USDT-nya yang mulai turun. Itu juga ya bisa menjadi sudut pandang yang juga perlu dijadikan. Terima kasih Bang Art. Sudut pandang yang harus juga menjadi pertimbangan. Karena posisi USD-nya kan 15.000. Thank you Bang Art. Tapi apakah 15.000 itu tergolong murah? Juga tidak juga. Tidak juga. Karena kalau teman-teman masih ingat kondisi pada saat di sini, ini BTC itu koreksi. Koreksinya sampai berapa? Di bawah 14.000 pada saat di sini. Ini kenaian di sini di BTC di area 14.5 ke bawah. Jadi juga belum tentu BTC drop juga akan nyerek, itu ya masih ada pertimbangannya. Tapi kalau memang momentumnya dari altcoin ini season ini terbentuk, juga tidak bisa dibendung. Hanya gara-gara USDT aja juga sulit, karena pernah kejadian di tanggal ini. Di ini kalau teman-teman masih ingat itu BTC di bawah 15.000. Bahkan sampai drop pernah di 13.800 apa, pernah sampai. Jadi menjadi pertimbangannya apa? Menjadi pertimbangannya ya kita harus merangkum beberapa kondisi yang di satu sisi resesinya ini mulai kabur. Kalau teman-teman lihat itu mulai kabur, mulai tidak sepakat mereka. Adakah dampak negatif Om bagi koin-koin yang beli pakai USDT, atau dampaknya malah? Lah, gini, uniknya di dalam kripto itu, dia itu seperti saling itu. Jadi kalau USDT-nya turun, otomatis kan nilai kriptomu sendiri kan juga turun secara perhitungan, karena kan patokannya di USDT. Walaupun IDR-nya otomatis kan lebih murah belinya USDT, itu terjadinya koreksinya malah di portofoliomu, dan itu sangat lumrah terjadi. Kalau kenaikan terjadi, kenapa lompatannya kadang bisa, kalau yang reguler kok saya tidak naik-naik ya ini rasanya, karena terkoreksi oleh USDT-nya. Bulan sudah dimulai, harusnya sudah mulai dari sebetulnya kita sudah bahas ini dari sini. Ketika di sini ini bulan sudah terjadi. Nah, bullish memegang kontrol juga sudah terjadi di sini. Apa yang akan terjadi ke depan ya, ini akan sampai Mei. Nah, USDT-nya kalau koreksi pun memang itu terjadi ketika altcoin season terbentuk, USDT memang drop. Seingat saya USDT memang drop. Jadi terasa kalau yang di reguler, loh ini uang naik tapi tidak naik-naik, karena USDT-nya drop. Ada pengurangan secara nilai di portofoliomu karena koreksinya USDT. Seingat saya seperti itu waktu di saat Alonso ini. Jadi apa yang harus disikapi dari kondisi market saat ini? Kalau saya secara pribadi tetap acuannya adalah rainbow chart. Rainbow chart ini sudah dalam porsinya, sudah tepat.
momentum. Kondisinya saat ini di mana Om? Ini nanti akan ada sideways kecil tapi rada naik ke atas, setelah itu naik. Ini di sini nih. Ini kita sedang di sini nih. Nih, yang kedua ini. Yang hitam itu ya. Itu kita lagi di level itu. Thank you Elite Global. Jadi kondisinya saat ini kita sedang di situ, sideways sebentar dan ngepam kembali. Nanti masih ada satu grade lagi di level ini, nanti antara sekitar Mei, nanti April akhir teman-teman malah perlu waspada. April akhir malah perlu waspada. Karena apa? Kemungkinan itu sudah di FOMO. Ada koreksi, ada. Nanti ada koreksinya malah ketika nanti akhir bulan itu harusnya targetnya adalah 31 sampai 32 ribu. Dari situ teman-teman perlu waspada kalau sudah toyib muncul. Kayaknya kalau menghitung dari posisi saat ini sudah mau lebaran, sama kan ada THR di situ. Yaitu otomatis para sales apa yang dilakukan? Wah, lah ini uang besar. Putaran uang besar. Orang berinvestasi banyak. Ini momentum. Kita siapin. Siapin apa? Harga apa? Yang sudah tidak murah lagi, sudah pasti. Tidak mungkin yang murah. Itu logikanya. Iya. Jadi logikanya seperti itu. Nanti April akhir itu malah kan sudah ke FOMO. Nanti kalau sudah ke FOMO nanti di 32 memang terjadi, nanti memang akan ada momentum di mana dia akan terjadi koreksi mungkin di 28.000. Perkiraan saya tetap di sini. Karena kalau memang dia koreksi di 26.600, 400, kalau dia hari ini tadi itu tumbang dan koreksi, ya mandolnya paling tidak jauh, tetap di 26.400. Itu adalah MA25 dan mandol kembali. Jadi resiko terberatnya di mana? Resiko terberatnya, saya harus ngomong jujur, resiko terberatnya tetap di 26.400. Tapi CL ndak entry kembali, cicil kembali. Bulan intinya wer. Jadi April akhir, tapi lihat dulu ya Bang Loren ya. Lihat dulu apakah pada saat April akhir itu sudah ada toyib. Kalau memang toyib dan menyentuh di area-area 32 memang perlu PPM. Cicil di angka berapa? Kalau saya dari 15.850 paus besar ya. Kita itu sudah dari sini kemarin. Jadi kalau saya secara pribadi ini yang ada di sini itu semua sudah margin. Karena saya sudah ambil modal saya. Jadi yang tak gulung ini adalah ETF yang marginnya aja sama margin dari BTC. Saya reguler cuma punya BTC. Yang lain tidak punya. Cicil di angka berapa? Harusnya tadi pagi itu punya momentum, ada momentum koreksi ya tadi pagi. Itu yang khususnya untuk ada tadi pagi itu ada, itu bagus. Kalau yang di Telegram itu biasanya kita kasih tahu. Cicil BTC up, altcoin harusnya tadi pagi. Loh, Bang CY ini harusnya kan di Telegram harusnya dapat info. Kamu udah masuk Telegram loh Bang CY. Harusnya sudah dapat info. Kita sudah bahas semua dari tadi pagi, harusnya ini koreksi ini. Ini kalau bisa terlihatnya itu di temper 4 jamnya.
Ini tadi itu temper 4 jamnya ini belum mantul, ini masih merah ini. Tadi itu pagi-pagi ini di sini. Kita bahas itu dari sini. Ini Bunda Ira itu sudah masuk, ada beberapa teman-teman juga udah nyicil kembali. Untuk ETF ada. Yang prospek memang ada karena koreksinya lebih dalam, paling dalam ada. Terus untuk ETH di 4 temper 4 jamnya dia bertahan sebetulnya. Link Telegram bisa di Bang R, coba, atau Bang Calvin, inbox Bang Calvin atau Bang R nanti biar dimasukkan. Gitu. Ya, momen yang gulung ya itu. Gitu. Link Telegramnya itu ya. Ya, Bunda Ira itu kok habis gajian memang mau dibuat invest. Jadi nyicil ya benar bagus. Kalau ada momentum cicilin. Ada kalau di hall bagus ya bagus sampai Mei ya, Mei akhir. Hallnya sampai Mei akhir boleh. April akhir nanti bisa TPM, Mei akhir TPM. Karena ada 2 ring itu nanti akan ada 2 toyib itu mungkin terjadi. Ya itu Bang Arni. Tuh yang mau join Telegram ke Bang Ar ya. Yang sudah di Telegram, ketika di Telegram dilihat, jadi kadang kita tuh ada update seperti Bang Calvin memberi info itu ya. Tuh. Jadi kalau Bang Calvin ini selalu update. Bahkan ini USDT sedang koreksi, sedang itu selalu di input kita, dan itu menjadi sudut pandang tidak bisa kita pungkiri juga. Itu perlu menjadi sesuatu yang jadi pertimbangan. Maksudnya kan gitu. Kita ini kan saling berbagi untuk biar minimal teman-teman itu punya sudut pandang yang baik gitu loh. Dalam sebuah investasi, oh nih kok ada info seperti ini ya dari Bang Calvin. Ya sikapi itu dengan dengan cara berpikir teman-teman, dengan oh ini kayak memang bisa ya. Berarti kalau 15 itu memang anjang batas dan momentumnya untuk terjadi koreksi sangat memungkinkan. Ya bisa jadi dari sudut pandang itu. Jadi semua itu harus kita kalkulasi, baik dari BTC dominan, dari USDT-nya, dari momentumnya. Apakah last ini masuk untuk menahan harga di bawah? Kalau lastnya yang masuk itu sudah kenyataan, tidak bisa asumsi. Contoh kayak last masuk gimana? Teman-teman bisa itu di Binance, terus di data transaksi, pilih klik yang 1 hari itu terlihat sampai 1 jam, dilihat apakah pergerakan last itu ketika turun dia menahan enggak. Kalau menahan masih ada masukan gede. Nah berarti kalau sudah kondisinya seperti itu mereka tidak mau turun lagi, karena itu ring yang dijaga oleh para paus, gitu ya. Jadi memang tidak menginginkan untuk turun. Malam ya Bang Dio, malam. Jadi itu juga perlu dipantau untuk yang advance ya. Kalau yang di komputer itu BTC-nya nyari marketnya gimana Bang untuk bisa tahu? Ya cari di itu data transaksi di Binance. Kalau BTC dominan saat ini belum mau turun, memang belum mau turun, tapi ya tidak mau naik. Ya sama aja, ini sebenarnya kejet-kejet. Kalau orang bilang itu sudah sekarat gitu. Tinggal nunggu aja. Jadi tidak usah takut. Kalau saya melihat BTC dominannya itu malah sudah memprihatinkan. Naik tidak mau, tapi ditahan. Ini ditahan sampai kapan? Paling jeboli aja tinggalan. Kalau malam ini bisa hijau full, ya berarti sudah terbang. Sampai kapan? Bisa jadi sampai lebih dari 22. Moga-moga ya bisa sampai tanggal 22. Perkiraan kalau FOMO terjadi itu biasanya targetnya harusnya 10 hari lah. Berarti kalau 10 hari ya sekitar 22 ya 12-an ya masih
seminggu ini masih ada sideways-nya bisa-bisa ya. Tapi sudah tidak lama. Dari hari-hari nanti tanggal-tanggal 10 itu ya sudah kencang sekali ya. Moga-moga malah sebelum tanggal 10 ya. Tapi ini sudah tidak bisa ditahan sebetulnya. Karena secara golden ratio juga sudah berat. Udah berat. Udah tinggi segini ini udah berat nih. EOS dong ya, oke EOS ya. EOS ya, EOS memang mau retest di MA7 nya. Tidak apa-apa kalau memang besok BTC nya kenceng hijau ya, ini cuma di sini aja. Memang koreksinya di sini dan besok mantul kembali. Moga-moga seperti itu ya. Karena ini baru dan EOS ini baru kan. Ini sudah mulai proses ya, baru. Jadi masih jauh harusnya jadi nunggu seperti ini loh nih. Ini contohnya seperti ini. Naiknya seperti ini. Jadi kalau momentum dia cross, dia naiknya seperti ini. Ya. Jadi masih tinggi, harus tinggi gini. Harusnya seperti itu ya. Kalau momentumnya terbentuk nanti EOS kurang lebih seperti itu. Di mana targetnya? Coba dilihat apakah EOS itu punya 2019. Nah, ini ada 2019-nya. Oh, dia itu tidak itu loh. Tidak sama ini. EOS. Ih, kok bisa gini ya? Oh, enggak. Ini Juni ya. Ya betul, sama ini. EOS. Jadi patokannya di mana? Di sini. Ini kan 21 Juninya. Ini nanti ketemu kamu di sana. Tuh. Di mana? Di bawah atau setengahnya dari ATH. Berarti mbok kunci di mana? Ini ATH-nya di sini, setengahnya di sini. Jadi targetmu cuma di sini, antara ini loh. Ini aja lah. Sini nih. Ini 5. Yang terjelek di bawah, di bawahnya ini bisa jadi 3,6 sampai 5 gitu ya. Itu EOS. Targetmu gitu. Itu yang Telegram itu sama Bang Ar ya. Inbox aja nanti itu. Inbox Bang Ar itu di follow Bang Ar. Bang Calvin itu kan teman-teman yang selalu memberikan kita support, memberikan kita keilmuan gitu ya. Mereka juga berjuang buat teman-teman untuk apa? Mendapatkan input yang update. Itu kan bagus teman-teman gitu ya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk berbagi. Walaupun semua punya bagiannya masing-masing. Kayak Bang Ar ini lebih banyak apa, punya hati untuk itu, Telegram untuk itu, untuk terus kalau untuk Bang Calvin lebih banyak menyediakan info-info update buat teman-teman. Itu bagus. Pak Edi, oh pasti dong berjuang Pak Edi. Mana Pak Edi ini? Kok menang WI? Pak Edi? Pak Edi itu berjuang. Salah satunya apa? Kalau sudah joget bahaya. Kalau di Telegram sudah jogetannya keluar, semua bisa pam. Pak Edi rakyat gitu. Ya banyak lah ya teman-teman, semua berjuang, semua berkontribusi. Yuk tanya apa lagi nih? Untuk SRP kok iso sana abang ini. Ini SRP ini belum aman. Belum aman ya SRP.
Tapi ya di situ-situ tok sih sebenarnya. Mungkin di 49-nya ini loh saya takutnya. Nanti ringnya di sini, ini sampai sini loh saya takut. Tapi tidak banyak, sudah tidak banyak dari yang tadi 0, tadi kan 05 sebetulnya sudah. Targetnya kan 05 ya kan. Tadi ya tadi pagi 05 tapi 052 27. Ya wis. Tidak mau 05 di bawahnya lagi. Ya gitulah ya. Udah Sharpie cicil aja. Cara bagi pemula gimana? Gal piye om? Ya gal rodok koreksi ya ini. Gal gimana? Gal sama cara minta lah itu Bang Ar tuh ya gal ini naik turun belum lihat karena gini. Tapi apakah gal ini murah kita sudah didiskon 99% murah. Jadi kalau gal ini tunggu aja, mungkin sampai Mei sama itu nanti sudah lumayan. Targetnya berapa? Kalau saya secara pribadi sih menarget untuk gal itu mungkin di $18 mungkin ya. Nanti KATH-nya ini loh yang di sini 17 lah, 17 sampai $18 kalau betul terjadi gitu ya. Ini berarti mengulang seperti APT. Kalau sukses lah ya, ini mengulang seperti APT. Jadi ya untuk gal ya. Jadi beli tidak usah banyak-banyak untuk gal, untuk isi-isi aja. Jadi kalau naik ya panen gitu aja. Iya justru cari yang belum dipam tuh betul. Tuh Bang Calvin. Kalau gal itu project 3 ada loh tuh SRP koreksi karena project ODL nya konsolidasi selesai. Project 3 ada tuh. Iya carinya yang belum dipam malahan. Karena ini momentumnya April ini naik harusnya. Secara momentum ya harusnya naik. Sudah EOS barusan tadi. Nih EOS targetnya 36 sampai 5,5 sampai Mei akhir ya 3,6 mungkin. Dasarnya apa? Kalau dasarnya meruntut dari tahun 2017. Ini riwayatnya dia. Riwayatnya sampai Juni itu targetnya segini, setengah dari ATH. Supportnya. Nah ini kan kenapa kita ambil ini ya, ini supportnya. FOMO-nya ke setengah dari ATH. Gitu ya. Shiba oke. Jadi cara ngambilnya kalau memang ada di tahun 2019 itu punya momentum, ya teman-teman ambilnya riwayat itu 2019 dari Januari sampai Juni itu nanti ketemu riwayat. Kalau untuk Shiba tetap targetnya sama 17 sampai 28 ya. Targetnya di sini support, terus yang ini 28 ini di support yang sini, support ketemu support
Jadi kita kan belum tahu apakah setengah HTA-nya ini atau ini. Jadi kita kasih di sini support yang di bawah sama di bawah ini. Ini targetnya ada dua ini. Kita belum tahu supportnya yang mana, yang ini apa yang ini. Jadi 17 sama 28. Tuh, tahu ya, tahu itu bagus. Mungkin Shiba, mungkin Doge vs Shiba, menurut kalau saya milih Shiba. Kalau saya mungkin yang lebih cuan banyak saya Shiba. Ya di sini ya, link aman. Ini sudah koreksi di sini aman ya. Harusnya tadi pagi nih kamu ambil nih. Ada momentum di mendekati MA 25 kok. Momentum itu. Shiba Pak Edi goyah. Itu ya. Gala, habis gala nanti baru itu ya, sandbox ya. Tuh. Ini Shiba juga tuh. Lagi aku ngetik gala kok iso munculnya Doge iki. Wah, ini tak jelas sih. Oh iya. Semoga pam ya. Tiba ya. Gala ya diambil. Kalau lagi gini ya gala diambil nih ini. Siapa yang belum beli gala ini ambil gala gitu ya. Di Golden Nasio ambil Siro. Sudah dikasih kesempatan kok. Yang belum naik gini nih yang dicicil. Ya. Untuk gala. Gala karena belum ada riwayat, kita pakai panduannya pakai apa ya? Ambil aja yang paling terjelek di sini. Ini di sini ini sama aja dengan ini dan ini. Nih, lihat. Nyatu dong. Antara resist dan support di bawahnya, dan ini akan menjadi momentum resist ke depan. Itu targetnya kemana untuk gala? Targetnya gala 0,145, 14 saja lah, 0,14 ya target gala. Petanda kui om jalan. Apa gitu? Iya, Shiba bagus lah Shiba. Ya. Gak apa-apa, Shiba santai aja. Oh, pertanda ya. Sing keluar Doge. Ya Doge ya bagus lah. Sama-sama, sama naiknya sama. Sama itu kayak produk dua ini bagus semua. Baru ada yang ngepam. Soal kalau Shiba itu muatan gede sudah masuk kelihatan. Kalau dari kemarin itu Shiba sudah masuk banyak, itu harusnya aman. Ring-ring harga sekarang ini harusnya tidak perlu ditakuti. Karena Shiba muatan besar sudah masuk dari kemarin. Sandbox seperti gini om. Menurutku tidak koreksi lebih dalam lagi yo. Ada mau koreksi lagi om, enggak kayak ini. Kominfo BTC ya, BTC
gini, mau koreksi atau tidak koreksi itu sebenarnya tergantung dari BTC ya. Ini kembali lagi kita akan, kalau om ini koreksi apa enggak koreksi ya, patokannya tetap ke BTC. Kalau BTC-nya minta untuk 9 ke 64 ya apa 26400, ya semua koreksi sudah pasti. Kalau ring sejauh ini jangan berpikir altcoin tidak koreksi, tidak mungkin malah. Jadi kenapa altcoin tidak koreksi itu BTC sideways, BTC dominan drop, altcoinnya naik. Tapi kalau BTC-nya drop, ya mesti kenyeret semua. Tidak bisa tahu-tahu altcoin ya paling ada 1-2 aja lah yang di pump karena nyari panggung. Itu beda ya. Sen target ke depan lumayan enggak, Om? Lumayan sih kalau sandbox ini kan malah belum naik, Bunda. Target ke depan kalau lihat riwayatnya secara itu ya di target harusnya kalau lihat dari ETH ya di bawah ini $2 harusnya 2,5 harusnya loh Bunda. Tapi belum tentu semuanya akan maraton seperti ini Bunda. Kasih aja target yang paling realistis 1,7 gitu ya, kurang lebih 1,7 sampai 2,5. Pomonya di sini Bu. Terus GRT itu ya, ada yang tadi GRT itu ya untuk sandbox ya. Untuk GRT ya lihat momentumnya yang pasti akan selalu ya di update. Kalau pengen update-nya setiap hari tidak ketinggalan, teman-teman masuk ke Telegram, karena kita itu aktif lah, sehari aktif, sedulur saudara semua di CBD itu ya. Banyak info yang teman-teman bisa dapetin dan semuanya gratis, tidak ada pungutan biaya apapun gitu ya. Oh, makasih ya Bunda. Untuk GRT ini yang menjadi catatan penting. Jadi dari kemarin GRT ini sudah gunung ya, sudah gunung. Jadi yang perlu diwaspadai, kalaupun dia momentum bisa ndak Om, masih bisa kemungkinan nanti double bottom. Mungkin akan double bottom di sini, masih saya percaya. Satu kali lagi, tapi ini berpotensi setelahnya ini berpotensi untuk turun. Jadi kalau teman-teman perlu perhatikan ketika nanti momentumnya seperti ini, jangan kaget ya. Polaran kalau memang ini dia dinaikin lagi, teman-teman jangan berharap terlalu banyak. Nanti kalau sudah di sini sebaiknya kamu take profit modalmu. Kalau FOMO Om ya, FOMO kan tidak masalah, marginmu yang jalan. FOMO sampai berapa Om? Contoh aja sama seperti ETH ya, berarti kan di sini, ya kan? Jadi amanin dulu di area-area ini nanti modalmu untuk GRT ya, karena ada potensi ini sudah mendok gunung. Kalau iya kan mau turun ke 28 lagi. Nah itu tergantung money manajemenmu. Kalau saya secara pribadi, Om Iwan, kalau targetnya 32 sudah tercapai, kita kan harus bagaimana? Kan mau turun ke 28.000 lagi. Ya kalau seperti itu tergantung money management teman-teman. Kalau saya secara pribadi itu adalah ketika targetnya sampai di 31 sampai 32.000 untuk BTC, itu kan akan membentuk pola, seharusnya itu ada toyib, nanti terkonfirmasi oleh toyib. Nah biasanya saya cuman take profit margin, tapi kan tidak semua orang pemikirannya sama. Nah soal itu pilihannya tergantung teman-teman, apakah
Lo sudah tahu terjadinya koreksi loh, mau koreksi ke 28. Saya mudeng, saya tahu bahwa itu akan, tapi buat saya itu tidak mau lepas semua. Itu pilihan saya, pilihan di dalam trading saya. Jadi seandainya pun terjadi koreksi ada 10-20 kan buang itu, enggak apa-apa. Buat saya ilmu itu lebih penting. Karena saya lebih baik tidak lepas dari market, nanti saya akan bisa belajar banyak dari situ. Saya memang butuh ilmu. Kalau saya berinvestasi tapi saya membutuhkan ilmu. Yang saya lebih gali itu adalah ilmunya, bukan, ya memang secara finansial kita butuh, tapi keilmuan buat saya itu lebih dari uang, buat saya secara pribadi gitu. Jadi buat saya bersemangat atau melihat momentum demi momentum itu, akhirnya saya belajar sesuatu yang ketika saya ada di market itu saya bisa ngalami rasanya seperti apa. Ketika tetap didiemin dengan kondisi koreksi, kita tetap bertahan, psikisnya seperti apa. Buat saya itu sangat saya butuhkan. Gitu. Itu yang membedakan. Jadi teman-teman juga tidak harus sama seperti saya. Makanya money manajemennya dibangun bagaimana ketukan di dalam money manajemenmu itu dalam mengeksekusi itu nanti akan stabil. Itu yang butuh teman-teman lakukan di dalam trading. BTC gimana untuk akhir tahun ini? Drop. Kalau akhir tahun drop. Kalau akhir tahun nanti jangan kaget kalau dia areanya sekitar 20 ribuan. Nanti di bawah area itu. Nanti saya akan coba jelasin untuk itu. Ya. Ya, kita jelasin kembali aja ya untuk BTC areanya akan seperti apa di bawahnya. Kalau secara riwayat dari 2019 itu adalah sebelum halving, 1 tahun sebelum halving itu yang terjadi itu adalah naik setengah tahun, turun setengah tahun, dikasih napas sedikit, setelahnya tumbang. Tidak cepat panik kayak dulu. Oh iya, ya. Mantap Bunda, sip. Jadi seperti ini ya. Ini kondisi marketnya seperti ini. Ini 1 tahun sebelum halving. Jadi teman-teman, apakah ini bisa ke ATH? Tidak. Tahun ini tidak bisa ke ATH. Jadi jangan bermimpi ke ATH. Secara riwayat tidak seperti itu. Dan secara candle BTC Rainbow Chart juga tidak terbaca seperti itu. Itu tahun untuk 4 tahunan. Jadi kondisi yang terjadi seperti ini. Naik setengah tahun, turun setengah tahun, dikasih napas sedikit, dibanding. Jadi kalau nanti teman-teman itu ini kan semua rata-rata banyak ya dari youtuber domestik maupun luar negeri, mereka membaca marketnya bahwa 2024 itu adalah halving, Maret 2024 adalah halving, nanti akan naik, itu kan kurang lebih gitu. Ya betul, tapi kemungkinan bukan Maret, bisa jadi Februari akhir, pertengahan atau Februari akhir. Karena teman-teman juga perlu perhatikan, halving itu adalah momentum dari 4 tahunan dari mining Bitcoin. Jadi pergeseran dari halving itu ada. Pergeserannya adalah 22 hari sampai 1 bulan. Setiap 4 tahun dia akan bergeser. Bergeser 1 bulan, 22 hari sampai 1 bulan. Kurang lebih aja. Karena tidak ada yang bisa tahu jadwal tepatnya. Karena itu pecahan blok yang harus dipecah. Momentumnya kapan, itu dihitung sama mereka, kurang lebih aja pergeserannya. Nah, dasarnya dari mana Om kok bisa tahu? Ini dasarnya. Kalau teman-teman perhatikan, di dalam setiap momentum dari halving ini terjadi pergeseran waktu. Ini bulan 5, di sini bulan 4.
Ini bulan 3 malah nih bulan 3. Jadi perbedaannya sebulan lebih nih. Ini ada pergeseran yang teman-teman perlu perhatikan. Kenapa? Akhirnya untuk pergeseran tahun ini teman-teman kalau membacanya dari riwayat 1 tahun sebelum halving, orang akan membaca sampai Juni akhir. Tapi pergeseran halving itu akan juga menggeser dari momentum yang teman-teman juga perlu perhatikan. Makanya diwaspadai, bisa jadi antara tanggal 20 Mei sampai awal Juni itu sudah momentum harga tertinggi untuk tahun ini. Harga tertinggi untuk tahun ini. Ya, nanti Mei akhir itu hati-hati. Terus momentumnya akan kemana? Momentumnya akan, ini kita sudah bicara ini sebetulnya dari mulai November loh teman-teman. Itu kalau teman-teman lihat YouTube yang di sini, ini kan di-download semua ke YouTube Iwan Crypto, teman-teman bisa lihat di sana Iwan Crypto gitu ya. Diklik di profil TikTok ini. Ini momentumnya kalau untuk 1 tahun ini seperti apa gambarannya kurang lebih ya. Kurang lebih antara area-areanya mungkin kita tidak tahu antara 38 sampai 48. Kita ambil tengah-tengahnya aja lah, 45 gitu ya. 45.000. Momentumnya akan terjadi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau di Februari awal itu teman-teman nanti melihat dia sampai 18.000, itu tidak usah kaget. Karena memang itu yang akan terjadi pada Februari 2024. Dia akan cuman ada perbedaan 20%. Saya pernah ngukur itu kurang lebih 20% dari posisi harga terbawahnya kemarin di Desember. Ini cuman bergeser 20%. Makanya teman-teman ini yang beli saat ini, yang sudah beli di bawah, jangan bermimpi 4 tahun, digatai. Sudah, jangan. Kita itu kan sering narasinya dibuat, sudah biarin nanti 4 tahun, mimpi gitu loh. Kenyataannya di kripto itu tidak seperti itu, tidak seindah itu. Saya harus belak-belakan aja. Nah ini baru dijelasin, dengerin aja. Gitu ya. Jadi kondisi market saat ini akan kemana? Kalau sampai Mei targetnya kurang lebih 38.000 sampai 48.000. Kita belum tahu finishnya di mana. Kalau secara rainbow chart maupun momentum dari tahun 2019, dan dasarnya apa Om? Kok bisa tahu 48.000? Ini dasarnya teman-teman. Ini padahal kenaikannya kan di sini di atas ya, melebihi dari kondisi setengah ini saat ini ATH. Ini di sini ATH-nya. Di sini setengah dari ATH, ya kan? Dia itu kenaikan 2019 itu sampai sini di atas ATH. Ya, kita baca dari setengah dari ATH-nya seberapa. Ini ATH, setengah dari ATH, ya kan? Kalau kita tarik setengah dari ATH berapa? 48.000. Jadi tidak ada yang terlalu spesial di dalam 48.000 kenaikan BTC ke depan itu, tidak ada yang spesial, itu hal yang lumrah. Tidak ada yang wow sekali gitu loh menurut saya. BNB, BTC, ETH sama Mei akhir ya, jangan Mei awal ya, Mei akhir aja, nanti akan ndak telat Pak Edi, buat Pak Edi tetap ndak telat, bilangnya Bang Calvin. Lah ini dari tadi nunggu jogetanmu Pak Edi. Aduh.
Ya, di follow-follow ya. Ini apa Pak Edi ya. Yuk teman-teman di follow-follow. Mei akumulasi BNB dong nama. Mungkin aman, akhir ya, Mei akhir aja. Bang Calvin lu paling seneng wis kayak paling banter. Resistnya berapa kawan? Kalau yang terdekat saat ini itu 3132. Nanti harga tertingginya mungkin nanti tujuannya untuk April ini mungkin 3132 ini. Baru nanti ada koreksi sampai 28. Halo Om, apa kabar? Lama nggak tengok live sampean Om. Oh iya, ya selamat malam. No profil. Oh iya, masih ingat aku no profil ya. Tapi logomu ganti ya kayaknya. Sela resistnya di itu ya, di 31-32 ribu untuk BTC. Untuk saat ini tujuannya akan ke situ untuk April. Yang atas ini kalau untuk yang atas targetnya sampai Mei itu 30 dikasih ring 38.000 sampai 48.000 sampai Mei loh ya. Ya, 38.000 sampai ini 48.000. Kalau yang ini kita kan ukur setengahnya aja 45. Jadi di sini ini nanti take profit margin itu areanya di mana? Saya nanti akan TPM satu kali di 31 atau 32. Saya akan TPM kedua 38.000. Saya akan TPM ketiga kalau diberi kesempatan menyentuh 48.000. Gitu. Dan di sini TPM ketiga saya itu mungkin sudah posisinya final di 80% keluar dari market atau semua portofolio 80% saya dari margin maupun modal, padahal modal ya sudah tak ambil. Ya, momen portofolio yang itu ya, yang modal saya sudah clear semua. Jadi tinggal itu aja, gulung margin aja ya. Jadi ini 80% keluar sama saya akan cicil ETF down di sini. Ini kombinasinya di sini. ETF down. Berapa persen? 10% dari portofolio. Saya tidak mau serakah teman-teman. Beli ETF banyak jangan. Santai aja. Kalau rezeki itu tidak kemana kok. $100 pun itu bagus. Kalau gulung ke bawah itu uang jadi banyak. Tidak usah terlalu serakah. Gitu ya. Kalau untuk yang ETF itu jangan terlalu serakah. Bad news mempengaruhi analisa enggak kok? Selalu bad news mempengaruhi. Kalau mengaruhi analisa itu kan sesuatu yang reaksi. Analisa itu gini, reaksi yang terbaca karena adanya bad news maupun good news. Malah dia itu meraba menyikapi dari posisi berita. Jadi ya. Om, kalau altcoin minimal sampai 5% di Mei BNI persen kemarin Om, kira-kira sangat mungkin. Kalau Mei aja loh ya. Tinggal ini mentalnya aja Bang C. Mentalnya aja. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kita ini sudah dari sini ya. Dan ini dari sini. Ini kita itu sudah dari 15.850. Pembelian kita itu Bang Calvin, Bang Ade itu angkatan 15.850 itu. BTC 15.80. Dan kita itu sudah take profit margin. Dan ini momentum ini sudah panjang sekali. Ini kalau teman-teman ukur dari sini ke sini ini sudah lebih dari 50%. Itu untuk regulernya ada. Untuk ETF kan 2 kali lipat bisa lebih ya. Udah. Jadi kalau untuk target saat ini
50% menurut saya masih masuk. Karena targetnya rata-rata hampir 80%. Perkiraannya. Contoh kayak ya ini pertanyaannya Bang Jaya tak jawab sekalian dengan candle aja. Jadi enak. Ini contoh nih Bang Jaya. Contoh adalah ETH. Gimana cara mengukur ETH? Cara mengukur ETH adalah riwayat 2019. Jadi kalau yang altcoin memang tidak serta-merta seperti BTC. Itu yang perlu teman-teman pahami dulu. Jadi jangan berpikir BTC 48 altcoin bisa gulung lebih banyak. Kenyataannya tidak seindah itu. Saya lebih baik ngomong jujur. Mungkin YouTuber ndak ono iki modele kok ngene. Iya, lebih baik tak kasih kenyataan. Biar jangan bermimpi liar gitu. Kenyataannya seperti ini. Ini ATH, ini setengah dari ATH spotnya, kunci di situ. Dan itu juga resist di sini. Ini buat tarik garisnya mirip, mendekati kurang lebih. Ini kalau buat tarik garisnya di sini ya, akhirnya kan mirip, ya kurang lebih lah ya. Ini kan sama juga ini. Nah, momentumnya di mana momentumnya? ATH, setengah ATH, spot. Tarik garisnya. 2440 atau 450. 2450 atau 2440. Itu untuk ETH. Terjeleknya di mana Di bawahnya. 21 150. Targetnya untuk saat ini gimana? Kalau 1770 itu kalau dia sampai 2450 ya kurang lebih 50% juga kan. Kurang lebih aja 50%. Ini untuk ETH. Terus untuk BNB gimana? Cara ngukurnya gitu Bang Jaya. Setelah 48.000 langsung longsor. Ya kemungkinan. Nanti kita akan ngikutin aja live-nya, nanti biasanya ada itunya infonya. Nanti Mei akhir Om. Kemarin saya sedikit kecewa Om. Saya TP semua ternyata sundul ke atas. Nah itu harusnya jangan TP semua. Kalau makanya money management itu sulit untuk dipraktekin, mudah untuk dipelajari, sulit untuk dipraktekin, gitu ya Bang No Profil. Tapi enggak apa-apa, itu kan eksekusi sudah mau eksekusi semua. Jadi gini, semua pengalaman yang pernah kita dapatkan itu guru terbaikmu, itu perlu diingat-ingat. Tapi kalau kita mengulang kepada kesalahan yang terus sama, dan kita akan jadi capek karena apa? Karena momentum demi momentum akhirnya kita penyesalan yang terjadi. Makanya apa yang harus dilakukan? TPM. Thank you Bang Yoyo. Ya itu rezeki sampai di situ. Time frame-nya 1 hari. Ya Om. Oke. Ini untuk Bang Jaya itu ya, tak itu yang BNB-nya ya. BNB sih tidak ada riwayatnya itu. Oh ada loh. Ternyata BNB ono loh. BNB aja tinggi loh. Tapi dia sayangnya di 2018 itu belum ada ATH-nya. Ini menurut saya juga paling levelnya ya kemungkinan lah kita tarik aja dari itu ya. Kalau FOMO seberapa linknya, kemungkinan loh ya sepomo-pomonya dia di 460 itu hebat banget. Atau enggak dia mungkin loh ya target
strike-nya berapa? 350. 358. Kok sak gitu tok? Bisa juga. Bisa juga. Ya kasih yang Pomen tetap rajin buat TPM aja lah. Ini 3 ring ini, perhatikan untuk Bang CY ya. Jadi resist support sama resist di 2 ini perlu perhatian. Ini kemungkinan yang akan dituju. Yang paling atas adalah 460. Di tengah itu ada resist 399 atau buletin aja lah 400 gitu ya. Atau yang bawahnya lagi ada 358. Gitu ya. Karena ini riwayatnya juga belum terlalu terbaca sempurna karena di sini dia tidak ada ATH. ATH-nya cuman riwayatnya ATH-nya masih kecil sekali. Nah ini ke FOMO apa mau ke ATH atasnya ya belum tidak bisa. Karena kenapa? Ini tidak bisa nanti wah ini bisa ATH sendiri lah malah lucu. Ya kalau sampai terjadi seperti itu ya cukup menghebohkan dunia perkriptoan ini. Gitu ya. 358 400 sama 4860. Caranya cari di resist-resist seperti itu. Itu kuncinya untuk mencari target. Ya, sama-sama. Terima kasih. Siapa daerah? BTC up dah profit 100%. Oh iya, Bunda Ira soalnya saat itu ambil itu 3,3 ya. Aku masih ingat Bunda Ira tuh ambil 3,3 itu bareng sama saya. Saat itu aku take profit margin itu 70 loh, malah Bunda ini sudah 100 loh. Jadi saat itu ini orang pada takut pada saat itu masih ingat kok. Kayak orang itu pada takut. Ini masih galau-galau ini. Kalau teman-teman masih ingat, ini itu kita belinya di sini loh. Kalau tidak salah ya. Bunda Ira itu beli pada BTC di titik ini. Ya kan Bunda? Di level ini. Kalau saya secara pribadi teman-teman, padahal tapi saya memang sudah margin itu margin sih sebetulnya. Karena di sini saya sudah dapat itu di BTC up itu $2,5 itu saya aja dapat. Itu sama Bang Arci kalau tidak salah. Itu sama Bang Adi sama Bang Calvin itu. Itu 2,5 sampai 2,7 dolar. Algo gitu ya. Tapi untuk ETF teman-teman rajin TPM ya. Itu poinnya di situ, rajin TPM ke depan. Loh, sekarang sudah terbang. Ya aman ya aman. Kalau ETF itu aman, enggak usah bingung. Tapi tuh Bang Calvin tuh kayak dari bawah itu angkatan 15.850 itu saya, Bang Calvin, Bang Adi, Bang Ar tuh ya, terus siapa Bang Arci, Pak Edi tuh itu angkatan. Bang Leo tuh harusnya angkatan itu juga loh. Oh iya betul Lorman tuh. Kalau ETF di toko kripto sama Binance itu sama karena dia mengcloning. Marketnya itu mengcloning dari Binance. Ya sudah plek-keteplek itu. Sama. Ya betul sama. Algo tetap berkutat di sini ya. Ya kalau pas kondisi seperti ini mau dicicil ya dicicil. Tapi Algo ini kan kemarin sempat boom, sempat gerak itu ya karena
bola gitu ya. Ya ini kan mau ada bola lagi, mungkin juga bisa naik lagi momentumnya. Ini kan mau nih bola U20 itu kan mau. Ambil aja Sero aja kalau untuk yang mungkin ada event-eventnya tentang bola gitu ya. Dilihat lagi proyeknya. Yang penting apa? Teman-teman lihat proyeknya masih jelas atau tidak. Kalau saya secara pribadi itu kan jarang produk-produk yang selain 7 koin saya itu saya jarang begitu tahu, malah jarang mengamati. Paling yang kita bisa sering dapat info itu malah dari Bang Calvin itu. Ya Pak Edi, ya betul Pak Edi. Pak Edi itu angkatan kita pada Desember itu, November itu. Kalau ada itu sebenarnya Bang Ibnu sama Bang Klikmore sama saya itu yang angkatan lama itu Orion Jaya itu ya angkatan lama loh harusnya. Terus Bang Ijong masih itu ya jarang kelihatan sekarang Bang Ijong. Harusnya angkatan itu 15 16 ribu ke bawah. Terus apa yang saya tuh kehilangan apa TikToknya itu Mas Mul. Mas Mul itu saya kehilangan. Andai Bunda tahu lebih awal mungkin lebih gulung ya. Ya Bunda, tapi ya mungkin rezekinya ya. Tepatnya saat ini Bunda, gitu ya. Malam Bang Iwan baru gabung ya sama selamat malam. Bang Hendi Irfan. Loh ini sudah 15.000 ya? USDT. Oh ya USDT ini mengerikan. Ini algo enggak apa-apa ya itu, kerok aja ambil. Kalau mau ambil dicicil. Kalau produk-produk seperti algo itu jangan gede-gede ya. Produk-produk itu ya isi pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja lah. Buat isian ini ada koreksi lagi, tapi enggak apa-apa ini menurut saya ya di sini sudah cukup lah. Dia mempertahankan MA7 aman. Itu ya teman-teman. Yang terjelek apa? Saya kembali ingetin yang terjelek ada 26.400 untuk BTC. Yang terjelek 26.400, tapi itu tidak lama. CL enggak. Kalau terjadi 26.400 malah enggak apa-apa, kebenaran langsung ngegas. Gitu ya. Kalau diberi kesempatan 26.400 gimana? Serok. Ya, dicil. Bukan CL, dicicil. Harusnya Cardano harusnya tadi siang itu sudah oke. Untuk Cardano sebenarnya koreksinya sudah tadi siang. Harusnya tadi siang ini sudah bagus sekali 37 ini. BTC sampai 1 juta halu ya. Ya kalau saya sih tidak percaya. BTC sampai berapa maksimal? Kalau masih 100 dolar sampai 140 juta 140 ribu dolar, bukan juta, 140 ribu dolar saya masih percaya. Nah tahunnya kan kapan? Pertanyaan gitu. Kalau tahunnya mungkin 2030 saya percaya 140 juta 140 ribu dolar. Tapi kalau untuk tahun 2025 ya paling 100 dolar lah. Udah bagus yang ganteng. Dan ganteng ya. Lebih atas lagi ya mikir-mikir. Kalau ada saldo 12 sebaiknya all in di koin apa? BTC.
Sudah itu optimis BTC. Bang Endi sudah BTC. Koin paling the best BTC. Kalau bisa BTC itu harus 70%. Loh kenapa? Koin yang anti mainstream itu semua bisa digoyang, BTC tidak bisa digoyang. Baik SEC, baik apa negara, karena sudah sepakat. BTC itu berbeda dengan token yang lain. Mau diapa-apain, BTC itu adalah mata uang kripto, mata uang digital. Perhitungannya adalah secara blockchain dan terdata. Diperebutkan oleh seluruh dunia. Jadi kalau ditanya 70% dasarnya untuk portofolio kita harusnya BTC. Kalau yang aman loh ya, itu BTC. 30% ya variasi bolehlah. Sebaiknya berapa koin? Jangan lebih dari 5 koin. Pusing. Banyak orang kadang berpikir, wah tak ecer-ecer. Sebenarnya salah. Menurut saya loh ya. Bayangin aja kalau lagi koreksi, kan ngawur mesti mbok jual semua, roto-rotonan. Jadi masalahnya di situ. Akhirnya ada di apa? Menimbulkan gejolak kepanikan. Karena dasarnya apa? Kita sebenarnya menciptakan masalahnya itu sendiri. Praktek nol. Saya sudah meraktekin semua. Saya pernah punya koin berapa teman-teman kalau mau tahu? 30. Bukan main-main. 30. Ratain kalau naik. Ada yang naik, ada yang turun. Mules sendiri. Tidak kemana-mana uangmu. Pusing ada. Karena apa? Tidak terfokus. Konsentrasimu pecah. Akhirnya portofoliomu membuat kamu bingung. Nah seringkali cara berpikirnya, wah tak ecer-ecer, nanti kalau naik kan bisa itu. Nah buat apa kalau kita naik 50%, yang lain turun 30%? Bak bu, gitu loh. Malah sebenarnya momentum yang sama gerakannya itu yang teman-teman ketika dia di bawah zero, ketika di bawah zero, ketika di bawah zero. Tapi untuk memaintain produk bisa lebih dari 5 itu sangat sulit. Memaintain tenan loh ya ini dengan money management loh ya. Itu dasarnya dengan money management yang baik. Sulit. Kalau cuman jual beli sesok ada galon ada itunya ya itu gambling lebih cenderung aja. Untuk bulan Mei ya 1-2 bulan ke depan BTC tetap BTC 1-2 bulan ke depan. BTC up harusnya BTC up itu kemarin teman-teman tuh punya momentum. Itu kalau teman-teman perhatikan yang kemarin itu ya. Jadi ini kalau yang dari sini saya bicaranya itu sama terus. Saya cuman mau beli. Di sini adalah take profit margin, di sini ada take profit margin. Saya cuma mau beli kalau dia menyentuh golden ratio. Itu rata-rata saya mesti konfirmasinya seperti itu. Ketika TPM ini saya TPM, saya akan lokasikan di golden ratio. Ini dasar kuncinya. Money management ini yang saya perhatikan dalam 2,5 tahun. Ketika teman-teman bisa memakan habis semua yang di sini dengan cara apa? Take profit margin. Ini sempurna. Kalau buat TPM aja itu sempurna. Kamu makan semua lu marketnya. Begitu dia gerak, kamu hantam kembali untuk pembelian di sini. Baru kenaikan kembali. Ini sudah di sini tuh psikismu menang semua. Ini kalau yang dari November harusnya tahu ceritanya ini sudah kita ceritain berulang-ulang sampai 5 bulan ini. Itu loh, kalau terlalu banyak kita buy koin malah
sepaneng. Ya, betul kan? BTC ke 30 ya kemungkinan. BTC Donda dulu itu saya pernah 30 koin itu pernah. Koin macamnya loh, bukan BTC-nya. BTC 30 koin saya sudah paus. Enggak ya, saya uang kecil, Pak. Tapi kalau bicara soal margin, konsistensi, saya memiliki margin yang stabil. Karena money management. Yang saya bangun money management. Om Iwan kalau Cardano pegang, saya perdangnya saat ini itu BTC, yang lain cuma ETF. Ada up, ETH up, SRP up, BTC up. Karena harga saya di bawah semua. Dan ini yang gulung ini cuma margin. Modal saya sudah saya tarik. Karena modal saya dulunya kan pada itu kurang lebih $1.000. Sudah saya tarik. Ini tinggal margin to margin aja gulung. Ini yang namanya lempung balang gunung gitu ya. Bukannya potensi naik Cardano. Loh, kalau naik. Naiknya naik. Sampai Mei semua naik. ETH up target terdekat berapa Om? Target terdekat untuk ini kita bahas ETF ya kayak pada itu. Yuk kita bahas yuk ETF. Jadi ETF ini menarik. Lempung jadi gunung. Gitu. Ya. Jadi uang, makanya gini teman-teman. Uang kecil dengan ilmu kamu akan jadi hebat. Uang besar dengan ilmu kamu akan sangat hebat. Jadi yang membedakan apa? Ilmunya. Ditambah dengan power yang kuat, kamu akan sangat hebat. Gitu teman-teman. Cara melihat ETF, melihat dari reguler. Sebetulnya melihatnya dari reguler bisa dilihat kurang lebih pada momentum, walaupun kadang tidak sempurna karena gini. Momentum saat ini kenaikannya belum tentu sama pada momentum masa lalu. Mungkin secara lipatan kan berbeda. Itu juga. Tapi kalau saya lihat untuk tipe ETH up itu tuh dia kondisinya untuk lipatannya itu stabil di $2 2 kali sampai 2,78 sampai 28. Kalau FOMO nanti sampai 3,5. Kurang lebih di situ. Paling stabil ETH. Nah, kalau kita lihat momentumnya untuk ETH up terdekat di mana dan Mei sampai berapa gitu ya. Kalau Mei itu kan berarti setengah dari ATH-nya ini. Tariknya di sini Bunda. Di 40-an ya berarti. Ini tariknya di sini. $40 36 38 ya. Ya 40 Bunda kalau yang target sampai Mei ya. Target terdekat berarti kan carinya di spot terdekat ini mana? Oh terlalu pendek Bunda. Terlalu pendek. Kalau 6,7 terlalu pendek. Mungkin ya areanya mungkin antara $15 ada TPM yang perlu di TP, terus $20 juga ada. Jadi support ini digarisin aja. Ini biasanya tujuannya akan ke situ. Biasanya kita jualnya itu nyicil kalau ETF bertahap.
Kalau saya secara pribadi kalau sudah di spot gitu kan itu ya santai, jual pelan-pelan, teng 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 gitu. Jadi jualnya pelan-pelan kalau untuk ETA up. Targetnya 40, strongnya 40, tapi ter bawahnya ada 15. Sebentar saya tak kencing dulu ya. Aku tak dengar kokon di itu ya, apa Indomaret setengah 11-an. Cepet depan loh, nomor depan. Iya. Masih pakai nomor yang lama. Om kalau buy di stop loss biasanya dipakai buy di spot pakai stop enggak pakai. Kalau saya secara pribadi biasanya target to target sih. Dalam artian kenapa target to target? Jadi memang satu itu umpamanya loh kalau kedam om. Nah, saya kan belinya jarang. Saya belinya momentum. Jadi sebetulnya apakah ETF ETH ini saya beli enggak? Saya itu beli itu cuma mau di sini. Jadi sulit untuk maksudnya gini. Ini gini teman-teman. Kenapa saya beli cuma di titik ini sama ini? Ya karena di sini adalah toyib, di sini adalah ketika terjadinya bullish memegang kontrol, koreksinya di golden ratio di bawahnya. Jadi ini pembelian kedua. Jadi menurut saya sangat sulit untuk sampai nyangkut, itu sulit. Dasarnya apa? Dasarnya adalah MA7-nya sudah belok. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu ya di YouTube saya itu teman-teman cari yang prelist itu ya. Ada dua video. Itu the best dari semua live di sini. Itu poin di dalam perenungan saya 2,5 tahun ini. Intisari dasarnya ada di dua video itu. Yang 3 poin untuk pemula berinvestasi sama itu. Bagaimana momentum itu terjadi dari tahun 2017 sampai 2023. Itu koreksi seperti apa? Semua ditandai oleh toyib. Video yang mana? Ini, video yang ini ya. Nih tak buka ini. Oke. Videonya yang ini. Ini videonya yang di playlist ini ya. Teman-teman yang di playlist ini ada dua ini. Nih, di playlist itu yang ini. Penjelasan tentang MA25. Sebenarnya yang ini sama ini 3 ini loh. Ini 3 poin. Ini yang ringkasan pendeknya 7 menit itu yang untuk 3 poin. Kalau yang ini 42 menit. Nah, yang bagaimana koreksi itu terjadi, tandanya apa aja, itu teman-teman lihat video ini full aja, nanti ngerti apa yang saya maksud. Toyib itu, jadi kalau naik maupun turun, toyib itu akan memberi sinyal
koreksinya seperti apa ini dasarnya di sini. Ini dua ini buat pelajari ini sama dengan yang kita sharingkan saat ini hari ke hari. Sebetulnya dua poin ini the best ya. Makasih Om ya, sama-sama gitu ya. Untuk itu bisa untuk Iwan Kripto ini ya. Untuk yang teman-teman pengen update setiap hari untuk live yang di sini semua di-download di YouTube ini. Itu cukup ini. Kayaknya sudah cukup semua ya. Kita menunggu aja karena momentum saat ini belum terbaca sempurna. Sampai besok pagi kalau terjadi koreksi di mana? Ingat-ingat kalau terjadi koreksi di 26.400. Kalau memang diizinkan untuk terjadi koreksi ya areanya di sini. Nih. Ini jadi MA. Nanti nyentuh di MA 25 dan ngegas lagi mantol kemana? Ke 31 sampai 32. Kalau semakin ini malam ini panjang dan nyentuh, saya malah lebih senang. Duh kok lebih senang dong? Iya malah kelar gitu loh. Jadi enggak dipanjang. Ini kan rasanya itu gini loh, ada injury time-nya, dibuat orang galau gitu loh. Padahal intisarinya 32.000. Maksud saya gitu. Sebenarnya intisarinya dia akan berangkat ke 31 sampai 32.000. Cuman ini kan drama Korea biasa. Ada drakornya gitu. Kalau April ini sampai di situ. Cuman dramanya itu sampai kapan ini loh yang kadang di dalam dunia investasi ini kesabaran itu. Kalau saya secara pribadi saya melihat market seperti ini saya belajar malahan. Yang berepisode seri. Jadi saya tuh kalau lihat di momentum seperti ini buat saya itu malah belajar. Belajar apa? Mengamati. Berarti kalau nambah muatan spot boleh cicil aja, nggak usah bingung, cicil aja. Cicil aja. Nggak usah all in. Karena apa? Posisinya kan sudah di atas. Kalau beda lagi, kalau kondisi seperti ini nilainya apa? BTC sudah di atas ya jangan. Milihmu apa? Milihmu seperti contoh kayak Sandbox ini ada ya. Nih contoh ini. Shiba di bawah golden ratio ini orang pada takut malah buang barang kadang kalau retail tapi paus beli gitu di golden ratio mereka beli. Lah kita tergantung mau jadi retail atau mau jadi grosir dapat harganya. Kalau dapat grosir ya hargamu di bawah golden ratio. Kalau sudah di atas ini jangan beli, jangan buat kejar malahan gitu ya. Terus contoh kayak apa ada ya Nigala ini contoh bagus Nigala cerok. Terus ada lagi Sandbox kayak gini bagus enggak Om ini? Bagus. Loh kok koreksi gini? Bagus Om. Kalau bullish memegang kontrol dia bocornya di sini. Ini bukan berarti bearish memegang kontrol karena posisinya belok. Ini benang MA 99-nya kan ke atas. Berarti posisinya dia mau awal menuju kenaikan. Dasarnya apa Om? Nah, yuk kita bahas. Ini kan tadi kalau tak gini ya kan datar tok toh. Tak tengahin gini nih. Nah, baru kelihatan. Ya dah. Kalau dia nanti proses seperti ini dia mau naik tunggu gunungnya baru selesai. Ini caranya melihat market itu dari MA 99 aja. Teman-teman belajar MA 99 ini
ini susah sangkutmu. Gitu ya. Caranya gitu. Jadi kalau belum momentum, beli. Nanti kalau sudah gunung puji gini, lepas market. Itu dasarnya. Contoh lagi apa? Gala, Sandbox itu bagus ya. Terus yang tadi Shiba itu oke. Terus yang mau ini produk yang sudah diskon 99% apa? Ini dasarnya. Kalau yang tanya koin baru om, dasarnya apa? Dasarnya kalau sudah 94% baru saya mau beli. Nah contoh kayak GAL ini sudah diskonan sampai 99%. Di sini pernah diskon 99,5%. Dia sudah bisa dari bearish dan di sini ditandai oleh Thoyib. Satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat. Satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat. Tandanya Thoyib ke depan. Dan ketika dia bisa nembus di sini, dia sedang membuktikan bullishnya memegang kontrol. Kalau bentor di sini dan tetap dia mempertahankan ini adalah bullish sedang memegang kontrol. Selama dia belum tumbang atau belok ini turun, itu belum bearish yang memegang kontrol, tapi bullish memegang kontrol. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Nih. Ini dari yang terjadi aja ya. Kalau bearish memegang kontrol, dia bocor enggak di atas? Apakah ini lantas jadi bullish memegang kontrol? Tidak. Ini tetap bearish memegang kontrol, dia cuman nembus sebentar dan tidak kuat lagi. Nembus, dia nyentuh lagi tidak kuat lagi. Tetap ini adalah bearish memegang kontrol. Ini bearish. Karena zonanya di bawah golden ratio atau MA9. Lah begitu juga kebalikannya. Kalau teman-teman ini adalah bullish memegang kontrol, sobek di sini sedikit itu adalah momentummu untuk beli. Ini dasarnya saya kenapa beli cuman di ring ini dasarnya. Kunci dasarnya di sini. Dan ini saya mempraktekkan ini dalam waktu 2,5 tahun ini. Dan sangat sulit untuk terjadinya, maksudnya itu saya amati untuk sangkut itu kecil sekali, karena ini butuh kesabaran teman-teman. Untuk sampai di titik ini dan ini butuh kesabaran. Ini psikis mentalmu semua itu benar-benar diproses. Dan jangan dipikir untuk sampai titik ini mudah. Ini yang teman-teman perhatikan yang di BTC ya. Ini kan perjalanan semua kita udah sharing BTC dari mulai di sini. Ini kita TPM di sini, kita TPM lagi di sini, kita TPM lagi di sini. Terus di sini, ini ada iming-iming loh di sini. Masuk lagi enggak? Saat itu saya enggak masuk. Karena buat saya cuman pengen beli cuman di sini. Dinaikin lagi kita malah take profit margin tok aja di sini. Semua proses ini saya diem, cuman take profit margin. Dan ini butuh kesabaran. Untuk memakan semua habis, margin yang ada itu butuh kesabaran. Dan untuk menggulung kembali ini ke area ini juga butuh psikis dan kesabaran. Nanti kalau money managementmu sudah terbangun dengan sempurna, nanti akan bisa ngerti. Ini ketukannya seperti ini ya. Kadang itu kekalahan terbesar di dalam money management itu apa? Kita. Jadi dalam dunia investasi, kesalahan terbesar itu ada di diri kita. Nanti kalau teman-teman sudah mengalami sampai fase seperti itu ya, money management yang bangun ya. Nanti antara ngeyelnya diri kita, keinginan atau nafsu kita, wah ini sudah harus masuk nih, dengan semangat itu, disitulah kendala-kendalamu yang akan terjadi.
Paham ya, itu ya. Karena butuh semua ini tidak mudah bener. Semua yang saya ini prosesnya itu odot-odotan dengan siapa? Dengan saya sendiri, pribadi saya sendiri. Dan menurut saya teman-teman juga pasti sudah ngalami semua ini, fase ini. Jadi bangunlah money management teman-teman dengan kuat, dengan versinya teman-teman itu yang tidak bisa tergoyangkan. Karena nanti feelingmu yang akan menentukan di dalam market itu. Oh iya, ini saatnya masuk saya. Saatnya diam, saatnya take profit. Saya berharap seperti itu. Di room ini terupgrade semua secara ilmu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tanpa terasa ini kita sudah masuk. Oh 1 jam loh, kok saya 1 jam. Tapi kok orang ana sing itu ya. Orang ana sing tanya ya. Kayak sepi gitu. Ya gitu ya, berarti ya minimal market juga sudah kecenderungannya. Thank you Bang Yos. Satmoko Putra. Market baru naik turun seperti ini ya, kecenderungannya memang ya dipantau aja lah. Wes pinter kabeh om berarti. Oh gitu ya. Makasih. Ya gitu ya. Minimal hari ini itu aja dulu ya. Sudah malam, besok lagi. Tadi kan sudah ada awal ya. Minimal intisarinya teman-teman saya berharap tahulah sudah nangkap dari itu. Kalau saat ini apakah tambah muatan? Ya tambah muatan ya kecil-kecil aja boleh. Kalau nanti koreksi nanti di 26.400 memang terjadi ya cicil aja kecil, kecil. Boleh. Karena targetnya tetap 20 di Mei, targetnya Mei itu adalah nanti di 31 maupun 32 dolar itu mungkin April akhir. Mei itu mungkin bisa jadi sudah 38.000 ke atas lah, kurang lebih seperti itu. Itu ya. Oke, terima kasih buat semuanya teman-teman. Aku sudah serai. Thank you Bang Ar, Bang Elit Global, Bang Wahyu, Bang Yoyo, Bang Yos, Bang Hadi, Bang Gandhi, Bunda Ira, ya, Indo Ponic Beauty, Samsul, juga Pratama, Bang Pratama, Pak Edi, tukang bangunan, Malang, user Fiona, Dasgre, Ikhlas, juga untuk semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Gitu ya, terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Yang menjalankan ibadah puasa diberi kekuatan, diberi keikhlasan, diberikan makna-makna di dalam berpuasanya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Indonesia suka ilmu. Take profit selalu, God bless you.